Mahasiswa teknik pertanian, mantapkanlah langkahmu, bentangkanlah seluruh jiwamu untuk membangun bangsa. Mahasiswa teknik pertanian, rapatkanlah barisanmu, bentangkanlah seluruh jiwamu untuk membangun bangsa. Di bawah naungan teknik pertanian Stiper Kutai Timur, semangat baja, jiwa satria, pantang menyerah. Putra-putri teknik pertanian siap berkarya. Mahasiswa teknik pertanian, rapatkanlah barisanmu, bentangkanlah seluruh jiwamu untuk membangun bangsa. Di bawah naungan teknik pertanian Stiper Kutai Timur, dengan senjata teknologinya, amalkan tridharmanya. Putra-putri teknik pertanian yang tidak memerlukan lahan yang luas, tetapi lahan itu bisa produktif, ya, bisa menghasilkan, bahkan bisa untuk menekan pengeluaran di dalam rumah tangga itu sendiri. Dan bahan-bahan yang ada, kalau kita lihat ini, bahan-bahan yang ada itu yang sehari-harinya itu dipakai oleh dan dibuang di dalam lingkungan rumah tangga itu sendiri. Makanya saya mengharapkan kehadiran pada hari ini adalah ibu-ibu, ya, supaya ini bisa mengetahui dan bisa bermanfaatlah di pekarangan itu sendiri. Ya, karena saya Pak sebenarnya sudah agak lupa, ya, saya sebenarnya meninggalkan penyuluh itu sudah sejak tahun 2002. Saya sebenarnya tahun 2002 sebelumnya adalah itu penyuluh pertanian. Jadi kalau sebelumnya pernah sedikit lah itu, tapi sekarang sudah lupa. Sejak tahun 2002 saya meninggalkan, tidak melakukan lagi penyuluhan ataupun mengikuti perkembangan teknologi pertanian, ya, begitu. Tapi pada intinya adalah hari ini bagaimana sih kita bisa memanfaatkan pekarangan itu sendiri, ya, sebagai penghasilan di dalam rumah tangga itu sendiri, bahkan menekan pengeluaran supaya mungkin kalau kita tanam sayur, ya, bisa kita tanam sayur dengan menggunakan limbah-limbah daripada rumah tangga itu sendiri. Itu sebenarnya kebenaran ini. Dan kami juga mengharapkan coba kalau ada Pak, ya, dari adik-adik mahasiswa, adakan kalau bisa ada satu percontohan Demkot, Pak. Ya. Kalau Demkot, satu tempat dari Demkot. Kita punya di sini desa wisma, ya. Setiap RT itu desa wismanya ada yang 2, ada yang 1, ya. Bahkan untuk kata juga ada. Nah ini kalau memang bisa nanti masuk ke situ, terutama bimbingannya saja lah, ya. Bimbingannya saja, karena di sini RT juga mempunyai dana operasional. Mungkin kalau masalah materialnya ataupun yang lainnya nanti bisa RT atau desa wisma itu menyediakan. Ya, yang sudah terjadi Pak di sini, ya, adik-adik mahasiswa mengetahui ini ada kebun toga. Hampir rata-rata di sini tiap RT mempunyai kebun toga. Itu kalau kita lihat tadi mulai sana ada kebun toga itu berhadapan itu. Di sini. Ini yang ditanam sebenarnya adalah sikapnya yang apotik, begitu.
Kalau mengarah ke sayuran ada, tetapi masih sedikit. Nah ini kalau memang kita bisa membuat bengkok ini sehingga nanti ibu-ibu bisa mencontoh lah, terutama di lingkungan pekarangannya ya, dan tidak luas, terutama untuk diri sendiri lah. Kalau kita dijual sedikit lebih bagus saja. Karena kalau kita lihat Sangatak bahkan Kalimantan Timur ini, produk dari ataupun hasil pertanian yang sifatnya hortikultura dan sayur-sayuran itu masih didapatkan dari luar daerah. Jadi sebenarnya kesempatan usaha lebih masih tinggi sebenarnya untuk di Kuta Timur bahkan di Kalimantan Timur ini sendiri. Karena produk-produk kita hasil-hasil sayuran dan sebagainya itu masih didapatkan dari luar daerah. Nah untuk ini kami menyambut baik ya atas pelaksanaan hari ini ya, karena mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa mengetahui bagaimana sih caranya untuk mungkin membuat bahan pupuknya atau bagaimana cara melakukan penanaman dengan sistem hortikultur ini ya. Nanti mohon diperhatikan sehingga itu nggak usah kita berpikir yang lain Bu, untuk diri kita sendiri dulu ya. Untuk diri kita sendiri kita kan kalau bisa kita menghemat, mungkin ibu seharinya mengeluarkan untuk beli sayur saja, di sayuran itu cuma 5.000. Kalau kita bisa hemat 5.000 saja di sayuran itu, bisa di pekarangan kita, itu adalah mengurangi daripada pengeluaran hari-hari kita. Apalagi itu sayuran setiap hari yang kita butuhkan. Terutama ini saya akan untuk sayuran dulu. Nanti baru ke toga, atau baru toga itu sendiri, toga. Bahkan sekarang ada teknologinya ataupun ilmunya dalam pertanian itu menanam jahe itu di polybag ataupun karung-karung bekas. Yang satu karung bekas itu bisa mencapai 3 kilo sampai 5 kilo di karung bekas yang kalau makanan ayam itu. Nah, coba inilah, mungkin ilmunya inilah yang perlu Bapak Ibu ketahui ya nanti ya. Gimana caranya? Nah, ini harapan kita mudah-mudahan bukan hanya fokus di sini, Pak ya, dari mahasiswa semuanya ya. Harapan kita kalau bisa kedepannya ada suatu bengkok ataupun kita contoh lah gitu ya di Sempima ini, dan kami selaku pemerintah desa akan mensupport ya. Jadi itu dan apalagi saya bergulutnya Pak mulai sebelum jadi PNS juga bergelut saya di bidang pertanian, dan saya lulusnya dari sekolah pertanian pembangunan Pak, jadi SPP sudah saya kenal semuanya itu. Nah, itulah juga saya adalah jiwa petani, dan sampai sekarang pun saya bergelut di bidang pertanian, terutama di perkebunan dari karet. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, nanti bisa diperhatikan dan diambil yang bisa nanti diterapkan di program masing-masing agar bisa maka sehingga nanti bisa menekan daripada biaya pengeluaran itu sekalian, bahkan bisa menjadi penghasilan. Kita dari Sangatta aja ke sini, yang namanya siapa itu bawa sayuran itu satu motor kurang malah sayurannya kan. Nah, kalau bisa kita di sini itu akan mendapatkan satu keuntungan bagi kita semuanya. Jadi itu saja, dan atas perhatiannya dan jadinya Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa kami terima kasih kepada dosen ya yang telah mengarahkan video kita ini. Memang kelihatannya saya nggak tahu selama saya di sini ya, PJ di sini luar biasa antusiasme daripada adik-adik mahasiswa ini, bukan hanya di wilayah Kalimantan Timur saja Pak, di luar Kalimantan Timur itu melakukan KKN di Desa Sempima. Belum lama itu dari Universitas Muhammadiyah Malang melakukan KKN juga di Sempima. Saya nggak tahu ini sampai ini yang dari farmasi ya, dari farmasi umul itu Pak. Memilih ini padahal rumahnya di Selatan Utara sana, memilih juga di Sempima. Saya nggak tahu ini apa yang adanya itu istimewanya Sempima ini sehingga menjadi
kunjungan bahkan menjadi untuk kuliah kerja nyata atau praktek di Sentiman ini. Untuk kemarin juga yang dari umur juga mau melakukan penelitian masalah perikanan. Ya. Jadi itulah ya, mari kita ambil kesempatannya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini sehingga bisa bermanfaat bagi ilmu dan bagi untuk mendapatkan penghasilan kita sehingga kita bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga. Dengan itu kita bisa melakukan menyimpan yang tidak kita kerjakan. Saya kira itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pengabdian kepada masyarakat dari Speaker Pertanian, dengan ini saya resmi saya buka. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini terkait dengan apa yang saya sampaikan ini sifatnya umum, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Adapun nanti masalah detailnya akan dibawakan nanti oleh pemateri handal kita dan dua orang di depan ini, yang tentang tanaman vertikultur dan POC. Kemudian mungkin juga nanti ada demo apa ini? Demo apa ya? Oh ya, ya. Bisa dicicipi juga nanti. Oh iya kan? Ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebagai pengantar untuk masuk ke materi ini, materi ini yaitu urban farming sebagai pertanyaan alternatif dalam mengatasi masalah ekonomi dan pangan keluarga pada masa pandemi atau new normal ini. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dari urban farming itu, mohon maaf ini saya ubah istilahnya, itu namanya pertanian perkotaan, ya. Jadi kita sepakati bahwa urban farming itu adalah semacam pertanian perkotaan. Jadi yang disampaikan tadi pada sambutan Bapak Kepala Desa, bagaimana kita mengoptimalkan atau menggunakan lahan yang ada di sekitaran rumah kita, di sekitaran pekarangan kita, supaya bisa bernilai ekonomi yang lebih tinggi, minimal untuk kebutuhan keluarga sendiri. Ya, kalaupun ada lebihnya ya, yang bisa dikomersilkan, bisa dijual, langkah lebih bagus untuk menambah pendapatan daripada keluarga itu. Jadi intinya minimal jadi bisa menangani dulu masalah pangan keluarga, pangan rumah tangga, itu yang terpenting. Ya, next. Ya, oh ya, maaf Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya tidak menutup kemungkinan di daerah Sangkima ini ada yang sekampung dengan saya, atau setidaknya minimal satu kabupaten dengan saya, atau lebih ininya lagi satu provinsi lah dengan saya, atau lebih ininya lagi satu suku lah dengan saya. Ya, tadi telah jelas dibacakan identitas saya. Saya ini kelahirannya lawan baru, jadi saya orang baru, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau baru berarti Bugis ya? Ya, Bugis. Ya, tidak menutup kemungkinan ya. Tadi Pak Kepala Desa mengatakan, wah kenapa Sangkima ini menjadi ibaratnya sasaran seluruh masyarakat pada umumnya mahasiswa KKN, PKL di Kuliah Timur ini. Mau apa mungkin karena ini sebagai kota pertama Pak. Ya, saya itu baru tahu kalau kota pertama di Kuliah Timur ini ya khususnya di daerah Sangatta, di daerah Sangkima. Sangatta yang ada di bawah itu yang namanya Sangatta Baru, Sangatta Lama ternyata belakangan. Ya, begitu ceritanya yang saya dapat. Jadi mungkin karena itu karena pertama dia, ya apalagi dengan ya Pertamina, ya. Oke. Jadi urban farming atau urban agriculture, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu kita ibaratkan sebagai adalah pertanian perkotaan. Jadi bagaimana kita membudidayakan tanaman, ya baik itu ternak ataupun ikan itu di dalam perkotaan dan sekitarnya. Ya, jadi pertanian perkotaan ini akan terintegrasi nantinya ke dalam ekonomi dan ekosistem perkotaan. Jadi di gambaran ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian,
bisa kita lihat bahwa tanaman yang lingkungan atau pekarangan yang ada di sekitaran rumah kita itu bisa kita manfaatkan. Ya, jangan dengan menganggap bahwa saya tidak mau bertanam ini, saya tidak punya kebun. Ya, apalagi kalau sangkima, ya kalau masalah lahan pertanian tidak diragukan lagi. Ya, masih berhektar-hektar di sana. Ya, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, di masa pandemi ini kita serba dibatasi. Kita serba dibatasi, keluar rumah juga terbatas. Ya, sehingga urban farming ini sangat-sangat mendukung dalam kegiatan yang normal ini, khususnya pada ibu-ibu pada saat sekarang ini. Ya, yang seperti kasus di dekat rumah saya, bapak-bapak dan ibu sekalian, antara suami istri ini bertengkar gara-gara urban farming juga. Tapi yang mereka urban farming itu adalah bunga. Ya, yang mereka urban farming itu adalah bunga, memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumah sampai di lote-lote itu digantung bunga-bunganya. Ya, bermasalah dengan suami istri. Ya, sudah sholat subuh langsung bunga. Ya, maghrib bunga, siang bunga, sampai suaminya ambil itu daun bunga, tumis. Nah, ibunya marah. Akhirnya sedikit. Ya, intermezzo saya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Next. Jadi karakter daripada pertanian perkotaan ini, bapak dan ibu sekalian, tenaga kerjanya itu adalah penduduk kota. Ya, penduduk yang ada di sekitaran pekarangan itu sendiri. Kemudian penggunaan sumber daya kota yang khas, ya seperti sampah organik, ya sebagai kompos, kemudian air limbah untuk irigasi. Nah, ini yang lebih tren sekarang bapak-bapak dan ibu sekalian, organik. Ya, yang namanya tanaman organik. Jadi kalau kita memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga, ya jangan cuma bunganya dikasih air beras tuh. Ya, biasa itu, ya saya kalau biasa memasak, ibunya sudah siapkan memang tempat air berasnya, tolong jangan dibuang. Untuk apa ini? Ya, untuk bunga. Ya, betul. Jadi memanfaatkan limbah rumah tangga itu, ya untuk sebagai bahan organik. Jadi tidak perlu lagi bahan kimia. Ya, kita tahu bagaimana kalau serba tanaman ini bahan kimianya, ya akan juga setidaknya berpengaruh kepada kesehatan kita. Jadi yang sekarang tren bapak-bapak dan ibu sekalian adalah yang organik. Ya, nah salah satu cirinya katanya kalau tanaman organik itu ya ada berlubang-lubang lah, apa dan sebagainya. Kalau masih mulus daunnya, itu disemprot itu hilangnya. Ya, jadi di pasaran itu yang lebih dulu yang mengenal tentang tanaman organik itu sayuran organik, yang lebih duluan habis itu adalah yang ada penyakitnya, ada cacat-cacatnya. Ya, yang mulus itu biasanya takut juga dari belakangan. Ya, pasti yang mengenal yang namanya organik. Ya. Kemudian langsung pada ekologi kota, kemudian produknya segar, ya produk segar sebagai gaya hidup baru di kota, kemudian persaingan penggunaan lahan. Jadi masalah lahan tidak perlu lagi permasalahkan bapak dan ibu sekalian kalau kita menerapkan sistem urban farming ini. Karena apa? Karena ya itu tadi, jangan bunga-bunga itu digantung ini, semua keliling ini, Bu. Ya, bisa kita gunakan. Jadi ada beberapa nanti tekniknya akan diberikan nanti lebih jauh oleh ahlinya di belakang saya ini. Next. Ya, jadi pelakunya yang terlibat itu adalah sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam masyarakat kota dengan golongan ekonomi menengah ke bawah. Ya, menengah ekonomi ke bawah. Nah, kebanyakan perempuan ya terkait dengan pengelolaan dan pemasarannya. Next. Ya, ini lokasinya yang memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitaran rumah, ya seperti taman, pinggiran sungai, sepanjang rel. Ya kalau saya rasa di Sakima ini belum, tapi ya setidaknya bisa kita manfaatkan yang ada di sekitaran rumah kita. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis produk Bapak dan Ibu sekalian yang kita bisa hasilkan dari kegiatan berfarming itu. Jadi produk pangan dari tanaman, yaitu baik itu biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, jamur dan buah-buahan. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, jahe itu sekarang sudah bisa dibudidayakan di pot atau menggunakan karung, ya dengan menghasilkan nilai yang maksimal. Ya, kalau karung berarti ya jangankan di dalam ruangan pun bisa diangkat, ya bisa diatur sedemikian rupa, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, lanjut saya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini contoh-contoh produk yang bisa dihasilkan dari urban farming dengan memanfaatkan pekarangan di sekitaran rumah. Lanjut.
Ya, ini cuma pengantar saja, nanti akan di paper tugas nanti oleh yang ahlinya. Nah, ini contoh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Nah, insya Allah ke depannya mudah-mudahan kerjasama ini akan berlanjut terus. Kita akan mengusahakan tadi sesuai dengan permintaan dari Bapak Kepala Desa, bagaimana supaya Himatetani, Himatekta ada semacam demplot Pak ya. Ya, ada semacam demplot percontohan. Ya, sekarang kan yang tren di Indonesia itu bagaimanapun konsep kita itu, bagaimanapun teori kita itu, tapi kalau mata belum melihat, tidak bisa. Apa nilainya? Teori saja, ya kan? Karena di Indonesia ini sudah apa namanya? Sudah banyak orang pintar, tapi yang mau eksekusi itu yang tidak ada. Nah, kita balik ada sekalian. Sekarang kita eksekusi dulu, ya baru kita berteori. Oke? Sepakat ya? Ini tantangan ada-ada di Himatetani, Himatekta. Ya, nanti dikoordinasikan nanti lebih jauh nanti dengan Bapak Kepala Desa, kira-kira demplotnya di mana, konsepnya nanti seperti apa. Kalau bisa kita lanjut itu dan jangan cuma seperti apa namanya kegiatan pengerjaan ini. Selain Anda berdemplot di situ apa di situ ya jadikan sebagai tugas akhir kalau bisa. Ya, jadi Anda memberikan demplot Anda juga sebagai tempat untuk penyelesaian tugas akhir. Ya, atau PKL-nya bisa. Ya, sekarang PKL ini di mana-mana bisa. Ya, dengan masa pandemi ini. Ya, oke. Lanjut, ada sekalian. Ini cuma gambaran. Ya, kalau di daerah-daerah sudah maju, bapak-bapak dan ibu sekalian, ya dia sudah membuat rumah-rumah bertingkat itu. Ya, kalau di sini rumah-rumah bertingkat ini untuk sarang walet. Ya, kalau di sini untuk ya tanaman sayuran dan sebagainya. Ya, kita di negara-negara sudah maju. Ya. Bahkan atap rumah itu ya kalau di musim panas itu supaya ini atap rumahnya itu dia buat kebun-kebun di atas itu. Jadi cornya atau ya mungkin cor saja. Jadi lantai atas itu digunakan untuk tanaman sayuran, ya kebun sayuran. Ya itu juga dampaknya supaya suhu dalam rumah itu bisa terjaga, tidak terlalu panas. Ya, oke. Ini dari memanfaatkan keranjang-keranjang yang buah itu, yang banyak salad itu buah ya, bisa kita atur sedemikian rupa, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya, tinggal nanti kita media tanamnya seperti apa, baik dari media tanam tanah, ya, styrofoam dan sebagainya bisa dimanfaatkan sebagai media tanam. Ya, lanjut. Ya, nah ini kalau yang model seperti ini banyak kita yang ditiru, bapak-bapak dan ibu sekalian, yang direpotkan bapak-bapaknya buat tempat-tempat bunga itu yang bertingkat-tingkat itu. Ya, ini untuk memanfaatkan pekarangan supaya banyak. Kan hitung volume bapak-bapak dan ibu sekalian. Kalau cuma satu jejer saja misalnya begini, ya cuma satu pot yang terlibat bertangga, ya akhirnya banyak. Kalau tanaman seperti tadi disampaikan Pak kepada saya itu apa namanya? Apa tadi itu? Ya, jahenya itu kalau dibuat bersusun itu, ya satu karung bisa sampai 3 sampai 5 kilo itu. Ya, sederhana saja Bapak. Kalau tangga, kalau ya maaf ya, di Sulawesi itu kan tangga itu kan sampai 9 tangganya. Ya, satu anak tangga bisa sampai 3 karung. Iya kan? Dia di situ. Jadi satu anak tangga 10 kilo lah. Kalau sampai 9 tangga, satu jejer tangga ini berapa kilo dalam sebulan? Ya kan? Nah, ini namanya memanfaatkan pekarangan yang ada untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Ya minimal untuk diri sendiri, bapak-bapak dan ibu sekalian. Lanjut, ada sekalian. Ya, lanjut. Ini cuma gambaran saja, pengantar. Intinya nanti akan disampaikan oleh ahli yang di belakang saya. Ya, nah ini contoh. Ya ada tabu lampot. Tabu lampot ini istilahnya tanaman buah, bunga, semua yang alam tuh bisa masuk. Buah, bunga, apa ya? Dalam pot. Ya, nah. Kemudian ada pertanian organik, kemudian ada kebun di atas bangunan, kemudian ada vertikultur, kemudian ada tanaman gantung, ya, kemudian ada hidroponik, kemudian ada aeroponik. Ya, ini contoh-contohnya nanti. Lanjut, ada sekalian, ya, tabu lampot itu bagaimana memanfaatkan, ya, tempat-tempat bahan bekas itu sebagai pot, ya. Nah ini memanfaatkan bekas. Kalau di pertanian banyak ini dan para terbuang begitu saja. Yang merupakan untuk tanaman yang jangka pendek seperti buah, ya ini untuk sayuran, buah dan apa dan sebagainya, ya bisa dimanfaatkan, ya
Tapi saya perhatikan ya, ternyata dengan adanya ini pekarangan kita cantik juga ya. Iya, makanya ibunya di rumah itu saya kasih tahu, oke, kita bagi dua lokasi. Ya, di depan untuk bunga, di samping untuk tanaman sayuran dan sebagainya. Itu wilayah saya, wilayah depan silakan ambil untuk itu. Samping, kiri kanan wilayah Bapak. Oke, lanjut adik-adik sekalian. Ini ya ini terkait nanti media tanamnya kita bisa memanfaatkan ini sekam, arang, kemudian sabut kelapa, kulit kacang, kacang tanah, serbu gergaji, sampai daun bambu, bahkan sampai rumah tangga dan lumpur endapan yang dari kolam ikan. Nah, kemungkinan nanti di sini ya mohon maaf kalau ada ibu sekalian ahlinya dalam perikanan ada, sengaja saya bawa bagaimana nanti bisa mengkolaborasi bagaimana tanaman misalnya di atas kolam itu kita buat tanaman ya, jadi airnya untuk irigasi daripada tanaman ini tidak terbuang kemana, jadi air kolam itu disirkulasi ya, air kolam itu kan sudah pupuk ya, air kolam itu sudah pupuk ya kan, jadi kita sirkulasi ke tanamannya itu, jadi di atasnya tanaman, di bawahnya kolam kita sirkulasi ya, nanti dipaparkan oleh yang intinya ya. Kemudian bagaimana kita membuat pupuk organik, pupuk cair itu dengan berbahan N4 ya. Bahkan juga kalau beliau sudah mendapatkan bukan cuma N4 yang bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu sekalian ya, sangkima ini mungkin banyak gula aren sudah di sini Pak. Nah, ada gula aren, gula tebu bisa sebagai starternya, beliau nanti akan paparkan ya. Lanjut. Nah ini kelapa ya, jadi kalau bisa Bapak dan Ibu, kelapa itu jangan dibelah ya, bisa dijadikan pot, ternyata bisa dijadikan pot. Ini contoh ya. Lanjut ya, lanjut ada sekalian. Nah ini contoh-contohnya, ini yang atap rumah ini yang dijadikan ini. Jadi biasakan kita yang rumah batu itu, rumah beton itu yang kanopi depan kan ada kanopi kan, daripada terbang begitu saja, ini ternyata bisa. Jadi kan di atasnya kita tanam apa? Nah, supaya menjaga juga rumah itu supaya suhunya lembab. Ya, ini memanfaatkan ini bambu yang di yang di ini ada bagian atasnya dimanfaatkan untuk sebagai tempat tanamannya. Ya, lanjut ada sekalian. Ya ini hidroponik. Nah ini sudah banyak contohnya, ini di sana apa sudah ada banyak. Lanjut ada sekalian. Lanjut. Iya lanjut. Ya lebih mudah kalau gambar diperlihatkan daripada menjelaskan ini kan, paham ibu-ibunya itu kalau gambar menjelaskan. Lanjut ada sekalian. Ya ini cuma teorinya saja bagaimana mensirkulasi kalau dengan sistem hidroponik itu. Kalau dia pipanya itu rata, jadi minimal air itu harus didiamkan dulu sekitar 5-10 menit, dibuang lagi. Ya tinggal kita atur nanti bagaimana berapa kali penyiraman dalam sehari dengan menggunakan pompa. Jadi bukan lagi kita yang menyiram. Ya kita menggunakan pompa. Nah itu nanti kalau anak-anak dari pertanyaan, insya Allah saya bisa jadikan dashboard, minimal bisa jadikan dashboard nanti itu. Kemudian ada juga kalau sistemnya miring, pipanya dikasih miring, itu airnya mengalir terus. Ya, nah, biasanya ini dipadukan kolam di bawahnya, bapak-bapak dan ibu sekalian, kolam. Ya, jadi tidak perlu jadi air yang dari tanaman kembali lagi ke kolam, sirkulasi terus. Jadi tidak perlu lagi kita tiap hari ambil air sumur sana atau dan sebagainya, tidak. Karena kolam itu airnya itu sudah pupuk itu, ya, sudah pupuk. Nanti dijelaskan nanti sama ahlinya. Ya, ini cuma memberikan pengantar saja. Kita lanjut. Nah ini saya maksud tadi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau rata ya, kalau pipanya nanti misalnya udah rata, minimal ada diendapkan dulu, didiamkan sekitar 5-10 menit. Kalau ini yang miring, jadi mengalir terus. Ya, mengalir terus. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ada sekalian, lanjut. Ya, nah ini. Nah untuk membuat pelaksanaan ubah farming ini menjadi masif di masyarakat perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta yang disertai dengan
pembuatan proyek contoh percontohan. Ini tadi yang dimaksudkan oleh Bapak, bagaimana supaya ada developnya, ada contohnya, supaya masyarakat orang tahu, oh nyata betul, jangan cuma teori, ya. Jadi harapan saya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sebagai langkah awal kita dalam kegiatan pengabdian ini yang mengambil tema tentang budidaya tanaman dengan metode vertikultur dan penanganan pasca panen ini bisa menjadi solusi minimal mengenai masalah ketahanan pangan rumah tangga Bapak dan Ibu sekalian di tengah pandemi ini. Mungkin cukup sekian pengantar materi dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua. Terhormat Kepala Desa dan jajarannya, kemudian ibu-ibu penggerak PKK Desa Tangkima atau Sangka Mandiri, Tangkima ya. Untuk ini saya sebagai pemateri untuk menyampaikan materi, potensi dan proses pemanfaatan lahan pertanian rumah tangga atau pengerangan dengan teknik budidaya tanaman sayuran secara vertikultur untuk mendukung ekonomi normal di masa pandemi itu bisa dilakukan. Kita manfaatkan sebagai lahan. Biasanya kalau kita memanfaatkan lahan itu, biasanya di belakang rumah punya lahan misalnya 1 atau sampai 5 meter di belakang. Jadi kalau berbicara budidaya secara vertikultur berarti dia berpindah-pindah. Jadi biasanya kita menanam sayuran atau menanam dari obat-obatan itu, dalam obat-obat itu biasanya ketika lahan kita melebar. Nah sekarang kita rubah pemikiran kita, mindset kita dulu itu bahwa nanti kita bertani itu kalau misalnya ada lahan 10 kali misalnya 10 kali 20, ini tidak lagi. Kita berubah mindset kita bahwa kita akan menanam itu menggunakan media tanamnya seperti pot dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara pot lagi, kita pemikiran kita adalah itu mahal atau bagaimana ya. Jadi untuk operasionalnya biasanya kita menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak layak pakai untuk dibuang. Jadi contohnya ini, ibu, salah satunya. Jadi ini dari pipa bekas yang tidak dipakai lagi, kita lubangi, ya, kita lubangi, kemudian dimasukkan nanti tangannya ke sini. Kalau masuk tangan, di sini ada pipa di tengahnya. Pipa di tengahnya ini mengalirkan air, jadi pipa yang di dalam ini dibocori. Jadi ketika kita mau menyiram, dulunya kita pakai wadah untuk menyiram, sekarang kita pakai selang. Ketika kita sambungkan dengan misalnya air, kita tidak lagi pergi untuk menyiram situ. Artinya kita buka kerannya, langsung mengalir sendiri masuk. Nah ini. Jadi dulunya kita melebarkan lahannya. Jadi kalau kita mau di sini ada 24 lubang. Jadi kalau 24 dulu itu panjangnya berapa sampai 5 meter atau 10 meter, ini sudah kita bisa upayakan dia meningkat bertambah tinggi, tetapi lahannya sedikit. Jadi itu kelebihan dari vertikultur. Jadi nanti ini cuma ada sedikit kekurangannya kalau memakai ini, kalau tidak dirawat. Nah itu kita harus telaten. Artinya begini, ketelatenan itu karena biasanya kalau kita mau memberikan lahan yang luas, ketelatenan itu kita harus berpikir di mana pupuknya. Nah
kalau yang biasanya dari salah satunya itu tadi itu hasil dari apa? Kolam ikan misalnya. Kalau saya biasanya memakai itu setelah limbah kolam ikan itu dikeluarkan, biasanya kan langsung dibuang. Nah, kalau kita pakai ini, tapi tidak boleh langsung begitu saja disiramkan dulu. Tidak, kita harus tenangkan dulu, ya, sisakan keluar. Setelah terkena cahaya matahari yang cukup 1 hari baru bisa kita masukkan di situ. Karena kalau dia tidak terkena cahaya matahari, maka NH3 atau racun-racun yang ada di kolam itu masih ada. Jadi itu mungkin informasi penting bahwa dari kolam ikan itu biasanya misalnya ini kolam airnya di luar, kalau kita langsung upah airnya keluar, itu tidak ditenangkan dulu terkena matahari, itu biasanya bisa mematikan tanaman karena di situ ada racun hasil dari sisa-sisa makan atau yang namanya sisa dari ikan tersebut. Jadi kotoran keluar di situ karena ikan itu kan tidak punya WC seperti kita, dia tempatnya di situ tempat hidupnya, di situ tempat minumnya, kemudian di situ WC-nya, kan begitu ya. Jadi makanya bercampur semua. Hanya kalau ada basisnya atau sisa-sisanya itu yang akan menjadi racun. Jadi makanya kita harus tenangkan dulu, kemudian ke matahari. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam biar tanaman kita akan menjadi berkultur. Ya. Kemudian nantinya kalau kita akan padukan agrikultur itu dengan kolam ikan, itu biasanya orang-orang di Jawa itu memakai pompa dari kolam ikan tersebut. Jadi kita sudah mendapat 2 produk dalam satu lokasi. Jadi contohnya ikan-ikan yang bisa di situ itu ikan yang biasanya tahan terhadap penyakit, misalnya lele. Kan biasanya kalau ikan lele itu tahan banting. Tahan banting. Kalau misalnya ikan-ikan seperti gurame tidak terlalu tahan banting. Jadi biasanya kalau kita memadukan ini, karena kita tidak tahu juga apa nanti yang keluar dari ikan agrikultur ini apakah sehat atau apa yang sirkulasi airnya nanti itu. Jadi kita perlukan ikan-ikan yang tahan banting. Jadi misalnya lele bisa, nila kalau misalnya kita mau pastikan jadi bagian dari situ, tapi tidak boleh pada penyebarannya tidak boleh tinggi. Artinya kalau misalnya 1 kolam per meternya itu misalnya 30, itu kita harus kurangi. Ya, kurangi. Karena kalau terlalu banyak di sini itu bisa juga meningkatkan terjadinya pemakaian oksigen yang sangat besar. Jadi bisa juga terjadi atau ikannya bisa hidup tetapi tidak akan bisa besar karena makanannya itu terbagi. Biasanya bayangkan saja kita kalau dalam satu rumah misalnya 3 orang dibandingkan 10 orang pendapatan sama, ya biasanya kita ya cukup makanannya. Jadi begitu juga ikan. Kalau kita kaitkan dengan makanan manusia ya sama begitu. Jadi ini salah satu contohnya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan kenapa Pak harus bisa dilakukan teknik budidaya agrikultur, bukan berarti kalau ini kan katanya sudah masih luas lahan yang untuk ditanami, bukan di situ mungkin. Kalau dari pendapat saya bahwa walaupun kita bisa membeli lahan misalnya 1 sampai 3 hektar, tetapi kalau misalnya di dalam satu malam itu kita punya di sana, sedangkan kita orang yang di sini, malasnya itu mungkin ada di yang ya. Jadi kalau kita perjalanan dan lain-lain itu sampai ke sana lagi memakan waktu. Tapi kalau kita mungkin kalau saya seperti begini, tanaman ini untuk jelasnya pertama kita bukan ekonomisnya duluan, tapi untuk mengepulnya dulu di dalam rumah tangga kita. Jadi kita tidak berpikir untuk beli dulu, ya itu aja dulu kasarnya. Nanti kalau ada lebihnya
berkembang dan berkembang itu baru kita menjadikan nilai ekonomis. Ini tujuannya untuk rumah tangga ibu dulu. Jadi makanya mungkin yang cocok dengan ini sebenarnya ibu ya sambil masak kemudian lagi ke belakang, oh kalau saya ini besok saya mau tambah misalnya, akan begitu ya. Jadi sebaiknya dilakukan dengan senang hati. Jadi apapun pekerjaan itu, ya, apapun pekerjaan itu, kalau dipaksakan itu akan jadinya tidak baik. Jadi makanya kalau ini biasanya ada suatu hobi, apalagi kan sekarang tren hobi menanam bunga, misalnya. Kalau misalnya kita kita alihkan ke tanaman yang misalnya bisa dimakan, itu mungkin lebih baik daripada bukan saya anti untuk tanam bunga, enggak. Tetapi alangkah bahagianya kita, ya kan? Kalau tanaman hijau bisa dipanen, sebenarnya begitu ya. Nah, biasanya kalau ini sudah banyak hal-hal yang bisa terjadi. Ada yang mencuri bunganya, ada yang ini ya, yang menjadi masalah sekarang ini. Kalau kita alihkan ke sayuran, itu mungkin alangkah bahagianya kita seperti ditanam lagi misalnya kalau ada anakannya ditanam lagi, kalau kita memang ada hati di situ, kenapa tidak? Kalau saya ya, nah begitu. Jadi ini contohnya. Kemudian kalau misalnya botol aqua, botol mineral ya. Kalau saya ini bukan botol mineral, dan biasa dilubangi kemudian disusun. Ada ditempelkan di dinding, ya. Itu tanaman misalnya dan lain-lain itu bisa berguna. Nah, sekarang kalau ini cocok biasanya tanaman-tanaman seperti sawi, ya. Sawi lebih bagus. Kemudian kan kangkung sekarang kangkungnya tercabut. Jadi kayak menjalar biasanya beda. Kalau sekarang tanamannya itu kalau tanaman itu tercabut itu lebih bagus lagi karena dia sedikit, yang penting kan daunnya aja dipetik dalam satu hari itu daunnya aja biarkan dia tumbuh lagi begitu ya. Jadi ada variasi kalau banyak jenis ya, banyak jenis yang ditanam berarti banyak tiap hari itu beda-beda sayurnya kan begitu ya. Misalnya hari ini misalnya dari tanaman sawi, besoknya lagi tanaman apa yang cocok bahas kalau misalnya tanaman dengan kangkung, seledri ya itu. Jadi bayam, jadi beda-beda dalam satu hari itu beda menunya. Nah, bapaknya juga bahagia kalau begitu ya. Biasanya kalau saya sendiri ya di rumah itu kalau ya jadi sedikit aja kalau saya itu satu kali masak sudah selesai biasanya begitu ya. Kalau sore itu lagi yang dipanaskan, sudah biasanya saya sendiri yang mengalami, bukan menjadi rumah tangganya orang, saya mengalami. Kalau itu pagi saya ambil sarapan, misalnya kangkung, siangnya juga dipanasi lagi kangkung lagi, malamnya kangkung lagi, itu kayak apa ya? Itu terus. Biasanya biasa kita mau makan di luar kalau begitu. Cuma daerah akan menjadi itu. Nah, selama pandemi ini saya coba bikin vertikultur ini, alhamdulillah sudah di rumah itu sudah bervariasi sekarang. Jadi dipetiknya cuma berapa batang saja, itu sudah bisa dimasak pagi dulu. Ya. Nanti kalau siangnya beda menunya, bahagia rasanya. Jadi kayak kita ini sebenarnya bahagia dari situ aja. Tidak perlu kita punya banyak mobil, tidak perlu. Dari makanan dulu yang bervariasi. Ya, tidak perlu kita punya mobil bervariasi, tidak perlu. Dan tidak ada juga dibawa nanti mati. Yang sekarang ini bagaimana caranya hidup sehat dulu. Nah, kalau kita hidup sehat, bervariasi makanan alamiah tanpa disemprot dengan pestisida dan lain-lain, itu adalah tujuan kita untuk hidup sehat. Nah, sekarang dengan adanya teknik budidaya ini, teknik ini, itu menanamkan jiwa sehat buat kita semua. Jadi
biasanya orang makan dari pasar, dari pasar atau sayur yang biasanya ditawarkan di rumah itu kan biasanya sudah dari pasar itu sudah dibeli orang sebagian, baru kita sisanya dibawa ke Alkima. Itu yang menjadi masalah. Nah, kalau kita sendiri yang menghasilkan, alhamdulillah ya, kita sendiri yang petik, kita sendiri yang tanam, itu alhamdulillah insya Allah sehat. Ya menurut saya, karena kita tahu asalnya dari mana, apa pupuknya, apa yang saya pakai dijadikan pupuk, kemudian saya tidak pernah semprot pestisida, kemudian saya petik sendiri, saya masak sendiri, ya kan? Dan saya cuci sendiri, kan begitu. Jadi insya Allah kita sehat. Tidak perlu lagi seurusan sama orang. Ini tadi penjual sayur ini pasti sayur-sayur yang sudah sisa dibawa ke sini lagi, kan begitu. Itu mengurangi juga dosa sebenarnya ibu. Ya. Jadi itu mungkin untuk ini ya, ini satu contohnya. Salah satu contohnya ini. Kemudian saya menyarankan juga dari adik-adik mahasiswa, kita akan pilih lokasi ya, kita akan pilih lokasi untuk pembuatan bentrok di sini. Mungkin kalau misalnya ini dari desa Sangkuma ini berapa luasnya Bu? Dari pos ini sampai ke Sangkuma lama ya Bu? Oh, sampai ke ya. Jadi mungkin kita bagi 3. Jadi nanti kita berikan percontohan untuk 3 wilayah, misalnya 3 rumah. Jadi satu di sini, kemudian ada lagi di dekat pasar, kemudian lagi satu di Tentobo. Jadi supaya ya, jadi yang di Tentobo itu tidak perlu datang ke sini untuk melihat contohnya, tapi nanti kita akan buatkan sana. Nanti ini ketua program studi teknik pertanian yang kalau membuat percontohan teknik itu yang kami ahli misalnya. Jadi kalau saya nanti mungkin kalau mau dipadukan dengan kolam ikannya, insya Allah saya juga mampu memberikan sumbangsi pemikiran di situ. Jadi kita akan mensirkulasikan. Jadi setelah misalnya kita bikin dekor 3 bulan ke depan, ya, insya Allah kita sudah bisa menghasilkan yang kita inginkan. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan itu bisa jadi semua. Mungkin ketua studi ya bisa dipanggil ke sini untuk meresmikan itu. Ya, ada yang pertama. Ya. Jadi saya cukup ya, nanti pertanyaan-pertanyaan banyak yang lebih bagus. Saya mendapatkan pertanyaan pada saya jawab daripada saya jelaskan di sini panjang lebar barunya. Nanti Pak Bahar untuk teknis pembuatan dan contoh-contohnya lagi itu lebih mendetai dijelaskan oleh Pak Bahar. Karena beliau ini adalah memang sudah ahli pekarangan. Saya cuma ahli perikanan, dia adalah ahli pekarangan. Ya. Mungkin cukup untuk saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya selaku Kepala Desa Sangkima dan Ibu Guru Penggerak PKK Sangkima, dan yang terhormat para senior-senior saya, dosen studi. Baik, sebenarnya saya bukan ahli pekarangan sih. Kebetulan penelitian saya kemarin itu adalah pekarangan untuk tesis saya. Belum ahlinya, baru penelitiannya sudah selesai sih. Jadi di sini saya coba mengangkat tema yaitu potensi dan prospek pemanfaatan pertanian rumah tangga atau pekarangan rumah dengan teknik budidaya tanaman sayuran secara vertikultur untuk mendukung new normal di masa pandemi COVID-19. Vertikultur ini sih sebenarnya sistem pertanian yang sudah lama sebenarnya. Untuk masuk ke Indonesianya ya, yang mungkin baru booming saat ini. Sebenarnya vertikultur ini telah dikenalkan oleh perusahaan benih Swiss. Kita belajar sejarahnya vertikultur dulu. Ya, vertikultur ini sebenarnya dikenalkan oleh perusahaan benih di Swiss sekitar tahun 1944.
Ini sudah lama sekali, saya belum lahir. Bapak saya pun belum lahir waktu itu. Dan Indonesia pun belum merdeka. Nah, setelah itu menyebar ke Eropa hingga ke Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk menunjang ketahanan pangan rumah tangga dan bisa juga meningkatkan ekonomi rumah tangga. Oke, next. Nah, apa sih itu vertikultur? Dalam istilah bahasa asingnya yaitu adalah vertikultur yang terdiri dari dua kata vertikal dan kultur itu adalah budidaya. Jadi kesimpulannya adalah vertikultur adalah sistem budidaya pertanian secara bertingkat. Apa sih kelebihannya daripada vertikultur ini? Kelebihannya adalah memanfaatkan lahan sempit. Kalau sistem tanam menanamnya sama saja dengan pertanian biasa, cuma keunggulannya adalah pertanian lahan sempit. Mungkin kalau lahan biasanya 1 meter, dengan pertanian biasa itu hanya bisa menanam sekitar paling banyak 5 pohon. Dengan sistem vertikultur 1 meter mungkin kita bisa menghasilkan tanaman kurang lebih 20 tanaman. Seperti itu gambarannya. Jadi ini sangat cocok sekali buat ibu-ibu yang bukan, mohon maaf ya, bukan saya merendahkan tenaga kuatnya ibu-ibu, tapi dengan vertikultur ini sambil masak pun bisa bertani seperti itu. Oke, next. Nah, apa sih tujuannya vertikultur ini? Sehingga perlu kita kenalkan, yaitu untuk menyiasati lahan sempit terhadap rumah tangga, sehingga tidak ada lagi keluhan kita tidak mampu bertani karena saya tidak punya lahan, saya tidak punya orang untuk memberi lahan. Tapi dengan lahan sempit kita bisa bertani. Jangan ada tanah, dinding pun bisa jadi kebun. Itulah vertikultur. Dinding rumah kita saja bisa jadi kebun. Itu untuk di luar ruangan. Vertikultur juga ini bisa di dalam ruangan. Ya, selain daripada itu juga sebagai penghijauan, di mana penghijauan kita sangat butuh udara segar seperti itu. Dan apalagi kelebihannya, tentunya adalah memanfaatkan barang-barang bekas limbah rumah tangga. Ya selama ini kalau kita beli aqua atau air mineral yang 1 botol, ya pas setelah minum buang. Karena kita menjual juga tidak ada harga. Karena kalau kita menjual di pemulung berapa harganya juga tidak jual, nggak laku. Karena mereka juga menjualnya. Daripada kita buang, kenapa kita tidak manfaatkan? Ya seperti itu. Nah bisa kita lihat. Nah ini salah satu, kalau ibu-ibu penggemar bunga, tuh dari botol bekas air mineral digantung di dinding. Kalau mau cantik rumah di dinding digantungin tanaman yang suka bunga-bunga. Ya, kalau yang suka tanaman sayuran boleh diganti dengan tanaman sayuran. Atau ibu punya pohon mangga juga bisa digantung di bawah pohon mangga. Atau di teras rumah juga bisa digantung di teras rumah. Cuma ada syaratnya, tetap harus butuh sinar matahari karena tanaman hijau itu adalah matahari sangat diperlukan untuk memasak makanan mereka atau menciptakan nutrisi. Oke, next. Nah inilah kelebihannya vertikultur, yaitu efisiensi dalam penggunaan lahan. Seperti tadi, kita tidak membutuhkan lahan yang luas untuk menanam banyak tanaman. Bisa contohnya di Bekasi, kita bisa menanam itu ada berapa lubang. Kalau misalnya kita komersilkan kan lumayan tuh. 2 lubang bisa menghasilkan 2.500. Itu harga eceran. Maksudnya harga apa istilahnya, retailer. Kalau sudah di pasar kan sudah 5.000. Kalau ibu jajarkan 10 pipa di halaman rumah, dapat ini sudah berapa tanaman bisa dihasilkan? Entah itu sawi atau bayam atau seledri, apalagi seledri itu sangat mahal harganya. Terus kedua, apa yang memudahkan dapat dipindah-pindahkan. Ketika mungkin ibu-ibu ada arisan atau apa, ada acara begini, bisa pindahkan dulu tanamannya. Ya, tidak berat lagi, tidak perlu dipindahkan, mudah dipindahkan. Terus apalagi kelebihannya, mudah dalam monitoring. Sambil ibu masak pun bisa dimonitor. Sambil nyanyi-nyanyi, masak nyanyi-nyanyi, intip-intip jual. Kenapa tanaman saya nggak ada diambil sama kambing yang lewat kan atau apa kayak kan?
seperti itu. Ya. Terus kedua, yaitu kan pemeliharaannya sangat sederhana, tidak perlu bawa campur ke sana kemari, pakai mesin apa segala ya. Itu cukup santai saja pemeliharaannya, tidak perlu membutuhkan tenaga yang sangat besar. Terus kedua, selanjutnya lagi juga menciptakan suatu keindahan lebih estetik. Estetikanya ini indah sekali. Ya, seperti kata Pak Rudi tadi, kalau paginya kampung, siangnya kampung, sorenya kampung, itu kan sangat membosankan, apalagi kampung. Iya. Tapi kalau kita menanam banyak sayuran, bisa pagi mungkin bayam, siang kampung, sore mungkin apakah itu, ya? Tapi itu untuk makanan Bu ya. Kalau bapak-bapaknya suka pilih-pilih makanan dan ingin mencoba berbagai macam jenis makanan, tidak apa-apa Bu. Tapi jangan mencoba berbagai jenis yang lain. Katanya mau soto Madura, mau soto Banjar, jangan Bu. Karena itu ya seperti itu ya. Kita lihat tuh. Ya seperti ini tuh. Kita ya. Itu dia anak kampung. Ada bayam pakai ini botol aqua. Nanti diperagakan sama adik-adik mahasiswanya itu nanti. Bagaimana cara membuat lubangnya? Ya, bagaimana cara membuat lubang seperti itu? Atau bagaimana cara membuat botol tadi yang digantung? Ya. Ibu-ibu tidak usah berpikir susahnya, karena vertikultur ini bisa gampang sekali dan bisa susah sekali, tergantung kemauannya ibu-ibu. Gitu. Kalau ibu-ibunya mau keren-keren sedikit, ya agak mahal juga biayanya. Tapi kalau sekedar untuk menunjang kebutuhan rumah tangga saja, tidak perlu bermodal besar. Seperti itu ya. Next. Nah, apa sih yang sangat sesuai dengan vertikultur ini? Bisa sawit, selada, bayam, kangkung, kemangi dan lain-lain. Dan semua itu mempunyai nilai jual di pasar sangat besar dan sangat menguntungkan. Ya. Kemangi seikat kecil begini saja bisa harga 5.000 kalau di pasar induk Jakarta. Kemangi. Ya, apa media tanamnya? Tadi sudah disampaikan oleh bahasa pengantar oleh Pak Kahar dengan Pak Rudi, yaitu tanah gembur. Tanah gembur saya rasa Sakima tidak kekurangan dengan tanah gembur atau tanah topsoil. Ada pupuk kompos dan sekam. Itu dicampur ketiganya sama rata. Perbandingannya 1:1:1. Misalnya 1:1, ini saya contohnya Bu ya. Jangan seperti yang di YouTube yang contoh katanya habis makan semua karena pisang dalam katanya. Ya kan? Contohnya misalnya nih, 1 gelas tanah, maka 1 gelas kompos, 1 gelas sekam. Itu dicampur sama rata. Seperti itu. Kenapa mesti pakai fungsi 3 itu? Itu tadi, tanah memiliki kemampuan untuk mengikat unsur hara. Apa yang membuat tanah tersebut mampu mengikat unsur hara? Karena dia mempunyai sifat koloid. Seperti itu. Ya. Dan sekam berfungsi untuk menampung air dalam tanah. Itu fungsinya sekam. Dan kompos itu yang menjamin bahan penting yang akan diuraikan menjadi unsur hara yang diperlukan tanaman atau nutrisi tanaman. Seperti itu. Itulah kenapa perawatan vertikultur ini sangat sederhana. Seperti itu. Next. Nah, kalau ibu memilih vertikultur secara horizontal, ini jenis vertikultur ya. Ini vertikultur horizontal. Artinya horizontal itu dia menyamping tapi naik, bertingkat juga. Seperti itu. Artinya agak ruang banyak sedikit karena menyamping. Menyamping seperti itu. Bisa dikombinasikan dengan 3 tanaman dengan melihat tanaman tersebut. Mana tanaman yang lebih butuh banyak matahari dan mana tidak. Ini seperti contohnya, misalnya kalau dikombinasikan dengan tomat, cabai, sawi dan selada, maka yang memerlukan sinar matahari yang banyak itu sebaiknya ditempatkan pada bagian paling atas. Dan yang di bawah itu ditaruh yang tidak terlalu butuh banyak matahari seperti kangkung dan seledri. Itu tidak butuh banyak matahari. Seperti itu. Next. Nah, pernah saya baca suatu artikel tentang vertikultur pekarangan itu yang dilakukan di
daerah Jawa sana, saya lupa nama tempatnya itu. Awal perkenalannya itu, awal jemputnya kurang berhasil. Setelah diadakan penelitian mencari penyebab apa sih yang menyebabkan tidak berhasil vertikultur itu, ternyata karena tabela tanam benih langsung. Jadi benihnya langsung ditanam. Nah, itu kadang kurang berhasil. Bukan tidak berhasil, kurang berhasil. Jadi dari penelitian mahasiswa ini, Bu, ya, dari 4 template yang dibuat, 4 dan mungkin di sini istilahnya dasar wisma. Dari 4 itu hanya 2 yang berhasil, 2 yang tidak berhasil. Ternyata yang berhasil itu yang melakukan pembenihan awal, kemudian ditransplanting atau dipindah tanamkan ke tempat vertikulturnya. Maka perlu dibenih dulu. Seperti itu. Ya, Bu, ya. Nah, inilah dia contoh-contohnya. Nah, kalau sistem ini tadi pipa ini namanya vertikultur vertikal atau ke atas, naik. Butuh tempat sedikit saja. Ya, coba. Nah, ini juga butuh, ini digantung itu di dinding ya, sudah kita lihat tadi di awal fotonya. Coba next. Nih, apapun bisa dijadikan media untuk menanam. Tuh, yang suka beli susu Indomie atau suka beli apa namanya ini, yang jus-jus itu bisa dijadikan tempat tanaman. Jadi semua bisa dimanfaatkan. Ya. Terus sabun kelapa. Ya, ini adalah vertikultur digantung. Jadi semua digantung. Kelapa ini digantung, ya kurang lebih sama dengan vertikultur vertikal. Cuma bedanya ini digantung. Terus ada juga yang pakai modelnya vertikal gantung itu bisa digunakan kayak apa namanya itu, jeri-jeri itu, minyak 5 liter. Oke, coba next. Nah, inilah yang dibilang tadi Pak Rudi, namanya vertikultur juga. Tapi karena kreativitasnya orang-orang Indonesia, ini dia menciptakan namanya vertiminaponik dan walkaponik. Vertiminaponik ini yaitu sistem pertanian bertingkat dan di bawahnya ada kolam disirkulasi. Jadi airnya itu sirkulasi, semua dia barang bekas. Ya, walkaponik, apa bedanya walkaponik dengan vertiminaponik? Kalau walkaponik dia pakai ini pot. Jadi agak lumayan mahal biayanya walkaponik atau perkebunan dinding ini. Ya, jadi dia yang disusun itu di dinding itu disusun pot-pot yang disusun. Nah, kalau potnya lumayan mahal. Kalau ini bukan pot-pot yang disusun. Cuma ya, kita minta bantuan oleh bapaknya, buatkan dulu rak ya. Baru disusunlah, bisa pakai jerigen 5 liter, bisa pakai botol pakai memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi, nah, ini wall gardening. Wall gardening itu adalah kebun dinding. Kebun dinding. Jadi ini dipasang di dinding. Nah, apa itu? Ini ada terpal bekas. Terpal bekas kita sudah pakai mengatapi dia robek, kita bisa ambil, kita buat, kita tempel di dinding. Bisa dijadikan tanaman. Nih. Nah, seperti itu. Ada vertikal susun. Apa bedanya vertikultur vertikal dengan vertikal susun? Vertikal susun itu dia menggunakan pot. Jadi tetap yang lebih murah adalah vertikultur vertikal karena pakai itu. Kalau ini pakai pot yang disusun, bedanya sama, cuma pot yang disusun. Butuh pekerjaan ekstra lagi untuk menyatukan pot-pot tersebut untuk naik. Tempatnya untuk tanaman. Ya, next. Nah, ini cara membuatnya ini kalau untuk ini. Ya, tapi nanti ini kan karena sudah jadi, karena kalau belum jadi dibawa ke sini nanti waktunya ibu-ibu mungkin waktu masak. Ini jadi posisi seperti ini lah, Bu. Kita ukur, tentukan jarak antar lubang itu, terus dipotong. Maksudnya potong di sini bukan potong habis, Bu, ya, potong secukupnya saja. Baru itu dipanasi. Mau pakai lilin boleh. Nanti kalau baginya pakai botol. Sudah panas,
pakai botol, sehingga jadinya seperti itu. Nah, kenapa harus dikasih dudukan supaya ini tidak rebah? Nanti kalau sudah tumbuh subur-suburnya tanamannya, tiba-tiba ada angin rebah, waduh, saya kan belum waktunya disayur, mau tak mau harus disayur, ya. Atau pakai kayu juga boleh, atau mau pakai ember-ember bekas juga boleh, isi dengan tanah, taruh di tengah dudukan. Yang penting kuncinya vermicultur ini harus kuat, karena dia secara kalau seperti itu, oke, next. Ya, ya. Jadi terlalu simpel. Nanti kita tanya jawabnya. Kalau saya terlalu banyak cerita, kalau mendengarkan saja kurang ini. Nah, nanti kan ibu-ibu nanti punya pemikiran, ada pertanyaannya, nanti kami kasih gambaran, kita jawab. Tidak perlu banyak-banyak, tapi setidaknya intinya ibu sudah dapat. Apa itu pertanyaan vermicultur? Saya rasa demikian, saya kembalikan ke pengarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak akan kemana dia. Nah, kita ambil airnya gitu. Ternyata airnya itu bisa menumbuhkan tumbuhan. Oke. Tadi sudah disampaikan saya bagian cara kerjanya. Oke, langsung di bagiannya. Nah, jadi nanti yang akan kita buat seperti ini dulu. Bisa terbaca tulisannya? Jadi yang akan kita baca itu adalah jerigen 5 liter. Kemudian total aqua 1,5 liter. Semua bahan tadi kita campurkan dalam jerigen. Karena ini adalah proses fermentasi, dia menghasilkan gas. Gas itu kita alirkan ke dalam botol plastik, kita masukkan lagi ke dalam air. Fungsinya apa? Kalau kita masukkan ke dalam air. Ibu pernah membuat seperti ini? Belum. Nah, kalau ibu belum pernah membuat, saya harus berucap syukur atau apa ini, saya nggak tahu. Karena ini sudah umum sekali. Masa ibu belum pernah buat? Jadi yang dipakai tadi air cucian beras lalu diguyur ke mana? Nah, itu bagus tadi. Kenapa itu pakai bawang merah? Nanti yang di belakang pakai bawang putih. Yang adanya dulu yang pakai bawang merah. Kenapa itu harus pakai bawang merah? Nah, itu ada ceritanya, Bu. Kenapa dikasih bawang merah? Karena bawang merah itu sama, dia mengandung hormon ya. Kalau tidak tahu hormon ya, semacam zat yang dia bisa merangsang pertumbuhan akar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hormon yang bisa mematikan penyakit. Itu kalau bawang merah. Tapi hati-hati ketika kita menggunakan bawang merah terlalu banyak, yang terjadi akar itu akan terbakar. Jadi ada yang banyak. Itu satu. Terus kalau ibu cuma menggunakan air dan beras, bahasa sangkimannya air dan beras itu apa ya? Air beras. Keren saya, Bu. Kalau saya menyebut air dan beras itu ACD. Apa ACD? Ya itu ACD. Tapi kan keren saya gitu kan ACD gitu kan. Daripada yang dulu, ya itu air dan beras. Masih keren saya. Jadi ada dua cara kita menggunakan ACD tadi. Yang pertama langsung, yang kedua difermentasikan. Ternyata ketika kita menggunakan langsung dengan difermentasikan gampang dibubuk. Didiamkan selama 1 minggu. Itu unsur vitaminnya yang buat tanaman beratus-ratus kali lipat ketika kita diamkan dalam 1 minggu. Tapi ibu harus mau tanggung resikonya. Kalau apa mereka? Kalau apa? Itu sudah. Bau, bau, kecut, bau, alkohol. Jadi kalau yang nggak tahan bau ya pengen difermentasi nih, dipisahkan dari tempat yang agak jauh. Nah itu beratus-ratus kali lipat vitaminnya untuk tanaman daripada kita pakai cara langsung. Nah ketika didiamkan dalam 1 minggu itu akan mengental kan. Ibu-ibu bisa menambahkan air biasa lagi.
baru diaduk sampai encer, baru diaplikasikan ke tanaman. Kalau mengental langsung diaplikasikan ke tanaman, rugi kita. Karena yang akan kebagian vitamin itu cuma sedikit, karena yang mengental tadi ada sedikit. Jadi mulai besok pagi, ini ada berapa peserta? 30? Kalau jumlah peserta 30, besok saya harap ada 40 ibu-ibu yang mengumpulkan air cucian beras. Yang 10 dari mana ya? Kalau ibu itu harus kasih tahu tetangga. Sudah bertanya. Ibu sabar dulu. Ibu sabar dulu. Ya. Sama Bu. Yang tadi Pak Andre kan sudah promosi kalau di tempat saya itu ada 1, 2, 3 anggrek. Jadi nggak banyak seperti yang dibilang Pak Andre. Kalau ada ibu yang datang ke rumah minta, habis saya. Tapi mau tidak tiga. Oke, saya lanjut. Jadi bahan dasarnya ada 2. Air cucian beras, ACP, dan air kelapa. Kemudian untuk fermentasi itu, untuk mengubah zat yang ada di ACP maupun yang ada di apa tadi? Air kelapa itu dibutuhkan mikroorganisme. Mikroorganisme itu hewan kecil, nggak kelihatan. Dia bisa memakan makanan, kemudian dia rombak atau dia rubah menjadi unsur atau vitamin yang siap dimakan oleh tanaman. Nah, mikroorganismenya tadi dari mana? Tadi kan ada gambar botol kuning. Nah, mikroorganismenya dari EM4. Ketika ada M4 kan butuh makanan itu, ya? Butuh makanan. Jangan-jangan kita naruh hewan di kandang nggak dikasih makan, mati. Nah, makanannya apa? Air, gula. Air, gula merah bisa, gula putih bisa. Jadi paham kan ceritanya Ibu? Air cucian beras banyak vitaminnya. Untuk merubah vitamin tadi siap dimakan oleh tanaman, harus ada yang merubah. Siapa yang merubah? Mikroorganisme. Mikroorganisme dikasih makan apa? Gula. Oke, gitu ya. Terus itu bahannya. Kemudian kenapa harus dimasukkan ke dalam botol air? Karena ini prosesnya fermentasi, dia menghasilkan gas. Nah, ada 2 cara. Kita tidak usah pakai suami. Ngapain pakai suami? Suami saya bukan tukang, nggak punya suami. Oke, kalau nggak punya suami bisa ditutup rapat. Tapi dengan 1 syarat. 2 atau 3 hari ibu harus buka tutupnya, ibu harus nyabut. Nah, pertanyaannya, kira-kira udah pakai selang atau 2-3 hari nyabut? Pakai selang. Ya kan? Itu selang tukang yang kalau tukang dari sini ke sana dia pengen nimbang tingginya. Nah, bapak kasih tuh bening segede kecil pakai itu aja. Dan ini contoh yang sebelah kanan itu contoh yang sudah jadi. Sekarang kenapa itu tutupnya bukan tutup jerigen? Ibu-ibu yang bisa menjawab kasih bonus lah nanti panitia. Tanda tangannya panitia lah bonusnya. Ayo, kenapa? Kenapa Pak nggak pakai tutup jerigen itu Pak? Bledos, apalagi Bu? Apalagi ikut TKK kok ngantuk yang belakang. Nanti disuruh tepuk kanan lagi. Kenapa Ibu harus pakai bukan pakai tutup jerigennya? Oh, supaya baunya tidak yang benar itu, bahkan itu tidak salah, tapi yang pas. Karena tutup jerigennya nanti akan kita pakai lagi buat menakar. Jadi ini tidak memperhatikan aplikasinya seperti apa tadi sudah.
2 tutup untuk 2 liter, itu jerigen yang dipakai. Bukan tutup kompor, tutup panci. Makanya di situ nggak dipakai. Kalau dipakai di situ, dilubangi selang. Nggak bisa dipakai lagi tutupnya. Coba tampilkan slide untuk cara memakainya, dosis dan seterusnya. Nah ini dibaca di situ kira-kira 1 tutup jerigen. Nah kalau tadi tutup jerigennya dilubangi 2 selang, pinjam tutup tetangga. Ya kan? Makanya kita akali nggak usah pakai tutupnya, karena tutupnya nanti akan kita buat untuk menakar. Ada lagi? Ada. Nah, tadi pertanyaan itu apa? Ibu siapa? Pertanyaannya berapa ini perbandingan bisnisnya antara Maaf ya Bu ya. Ibu siapa dulu? Ibu Suyami dari RT 1. Pertanyaannya, berapa perbandingan antara air putih yang beras sama air kelapa yang difermentasikan selain penambahan IMK sama air gula sama air putih? Pertanyaannya ini langsung poin hari ini sepertinya. Kalau bisa nilai 1020, karena langsung jadi POC-nya. Coba ditampilkan slide yang dosis. Teman. Nah, apa? Nah ini Bu. Bahan, ingat Ibu pakai jerigen berapa liter? Berapa liter? Oh 5. Saya pikir nanti jamnya 6. Ingat 5 liter ya, kalau 5 liter ya. Nah, jerigennya 5 liter. Kita buatkan air beras ACT 1 liter, air kelapa 1 liter, gula merah 1/4 liter. Airnya butuh berapa? 1 liter, 1/4 liter. Airnya butuh berapa? 3 juta pas ya. Ada yang 3 juta. 3 liter berapa juta? Nah, masih salah kalau 2 liter 9 mili. Ayo, yang belakang. Saya cari yang ibu ngantuk aja sudah. Gimana ini? Berapa liter Bu? 5 liter. Gulanya 1/4 liter. Kelapanya 1. Air berasnya 1. 2,75. Itu yang benar. Jadi airnya yang dibutuhkan air bersih ya. Ditambahkan sampai volume menjadi 5 liter. Kemudian setelah ditambahkan semua ya tinggal kita menunggu fermentasi. Kenapa fermentasi 1 sampai 4 minggu? 1 sampai 4 minggu. 1 sampai 2 minggu. Baiknya harus ke sana saya. Sama jawabannya. Tadi dari Telonggok, mungkin untuk agar mikroorganismenya lebih maksimal dalam proses tersebut. Ada yang mau nambahkan? Mikroorganismenya maksimal dalam proses tersebut. Kalau dinilai 1 sampai 100, nilainya sudah 99. Tepuk tangan. Benar sekali, biar maksimal. Kenapa kalau tidak maksimal? Ini kan akan kita tempelkan, kita siramkan di tanaman. Kalau mikroorganismenya masih belum optimal bekerja, nanti dia bekerjanya masih di dalam tanaman itu. Iya, malah akan menimbulkan penyakit. Jadi kita ambil titik amannya. 1 minggu, 2 minggu itu kita sudah bisa mengira-ngira proses fermentasinya sudah selesai. Itu ya. Diborong sama ibu ini. Ini kan di rumah itu bapaknya sudah bikin kayak gini, tapi itu belum selama proses fermentasi itu sampai sekarang itu tidak digunakan. Itu ada
batas kedaluarsanya enggak? Ini kalau dinilai 1 sampai 100 nilainya 98. Pertanyaannya loh bukan jawabannya. Kalau sudah dipakai adakah kedaluarsanya? Taruh Bu, nanti bilang suaminya. Untuk buku ini tidak ada kedaluarsanya selama